Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab, Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah, pagi hari ini, hari yang pertama di bulan Ramadan tahun ini, kita berkumpul seusai menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Barusan saja malaikat berkumpul menyaksikan sholat subuh kita. Walaupun kita tidak melihat, tapi Allah dalam Al-Quran, Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih menjelaskan para malaikat yang berjaga siang dan malam berkumpul bersama-sama di dua waktu sholat. Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar wa yajtami'una fi sholatil fajr wa sholatil asr. Para malaikat itu bolak-balik antara malaikat siang dan malaikat malam dari bumi ke langit. Malaikat malam berjaga, bertugas sejak asar sampai subuh. Malaikat siang berjaga atau bertugas dari subuh sampai asar. Setelah malaikat malam bertugas sampai subuh, seusai sholat subuh naik ke atas melaporkan apa yang disaksikannya kepada Allah. Dan kedua rombongan malaikat ini berkumpul pada waktu sholat subuh dan pada waktu sholat fajar. Sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh itu sholat fajar. Oleh karena itu Allah menyatakan inna Qur'anal fajri, sesungguhnya bacaan atau sholat fajar itu kana masyhuda, disaksikan. Sholat subuh disaksikan oleh dua rombongan malaikat. Setelah malaikat yang berjaga malam menyaksikan orang-orang sholat subuh, mereka naik ke atas melaporkan kepada Allah. Allah bertanya, wa huwa a'lamu bihim. Allah itu bertanya bukan karena tidak tahu, Allah lebih tahu. Kata Allah, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku? Malaikat ini menjawab, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kemarin waktu asar kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat berjamaah di masjid. Dan kemarin kami mendatangi mereka waktu asar sedang melakukan sholat, dan barusan kami tinggalkan mereka juga dalam keadaan sholat. Jadi kalau kita sholat asar berjamaah di masjid disaksikan oleh dua rombongan malaikat, terus sholat subuh barusan juga berjamaah di masjid disaksikan juga
malaikat melaporkan, waktu datang mereka sedang sholat, barusan waktu kami tinggal juga sedang sholat. Bayangkan kalau waktu asar atau waktu subuh kita tidak sedang sholat. Waktu asar masih nongkrong-nongkrong, masih kerja, masih lalai. Waktu subuh masih ngerek, ngorok, masih terbuai mimpi. Sehingga malaikat menyaksikan kita tidak sedang sholat, baik ketika datang ataupun ketika pulang. Ini kerugian yang besar. Jadi berdasarkan ayat dan hadis tadi, kita tahu barusan malaikat berkumpul menyaksikan sholat kita. Sekarang malaikat malam sudah pulang ke atas langit melaporkan kepada Allah. Dan sekarang malaikat siang sedang bertugas menjaga. Ada malaikat di sini? Tentu saja ada ya. Hadirin yang Allah muliakan, hari ini kita memasuki hari pertama di bulan Ramadan. Hari yang sangat agung, bulan yang sangat luar biasa, karena keluar biasa ini tidak diberikan kepada umat-umat lain. Sebagaimana sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsu hisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha." Umatku ini diberi 5 kelebihan, 5 perkara di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain sebelum mereka. Sebelum kita banyak umat. Sejak zaman umat Nabi Nuh, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yusuf, Yakub, Yusuf, Ayub, terus sampai Nabi Isa, itu ada umat. Mereka diperintahkan saum, ya diperintahkan saum. Cuma beda saumnya. Kalau kita mah saum nate menahan 3 hal, makan, minum, syahwat, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Kalau umat-umat sebelumnya beda saumnya. Ada yang saumnya hanya tidak makan makanan pokok saja, yang lain-lainnya boleh. Ada yang hanya sekian jam dihitungnya. Kita mah beda. Saumnya menahan diri dari 3 hal. Makan, minum, syahwat. Terus dari subuh sampai maghrib. Tidak dihitung berapa jam. Sebab setiap negara beda. Sekarang rata-rata di kita, di Indonesia, saumnya 13,5 jam. Dari mulai subuh sampai maghrib. Kalau di negara-negara lain, kalau umpamanya sekarang bulan apa? April ya, masih agak mending. Kalau umpamanya bulan Juli, Agustus di Eropa, sahurnya jam 2, bukanya jam 10 malam. Jadi 20 jam saumnya. Kalau di kita alhamdulillah mau maju-maju supaya nambah sarumping ayat tempat maju deh. Supaya sarumping ayat tempat. Di kita mah mau musim hujan mau musim kemarau 13,5 jam. Tapi kalau di Eropa bisa sampai 20 jam. Malamnya itu cuma 4 jam. Buka, sholat, taraweh, sahur, itu tidak tidur sama sekali. Ya. Tapi kalau musim dingin enak. Desember, Januari di Eropa jam 6:30 sahur, 4:30 sudah buka.
bekas sahur kayak masih warg, tapi 4:30 sore sudah buka lagi, tergantung musimnya. Nah, ada 5 kelebihan di bulan Ramadan yang tidak Allah berikan kepada umat lain, hanya kepada umat Islam saja. Apa saja kelima hal tadi? Pertama, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Pertama, bau mulut orang yang saum. Jadi seapik-apik kita, walaupun sehari 5 kali gosok gigi, waktu saum tetap mulut tidak bisa segar, tetap bau. Disebutnya khuluf di dalam bahasa Arab. Walaupun bau menurut kita, tapi menurut Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Minyak kasturi itu parfum paling wangi, wanginya enak. Nah, lebih wangi daripada minyak kasturi bagi Allah Azza wa Jalla bau mulut orang yang saum. Kenapa? Karena bau mulut tersebut lahir dari hasil ibadah yang agung, yaitu saum. Setiap yang lahir dari ibadah, walaupun kelihatannya buruk, jelek, tidak baik kelihatannya di mata manusia, tapi itu lebih agung di mata Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh umpamanya orang yang perang di jalan Allah, membela agama Islam, melawan orang kafir, lalu mati syahid. Penampakan mayat orang yang mati syahid mengerikan. Mungkin tubuhnya banyak mengeluarkan darah, luka sayatan, luka tusukan. Kalau zaman sekarang mungkin luka tembakan. Mungkin wajahnya sudah tidak berwujud lagi, hancur. Mungkin saja otaknya keluar bujrat-bajret gitu ya, kalau yang ditembaknya kepalanya. Waalaikumsalam. Itu mengerikan. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan keistimewaan, nanti darah yang keluarnya itu mengeluarkan aroma wangi yang lebih harum daripada minyak kasturi. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna syahid ya'ti yaumal qiyamati wa jarhuhu yath'abu damman launuhu launud dam wa rihu rihul misk. Orang yang mati syahid pada hari kiamat akan datang dalam keadaan berlumuran darah. Warna yang keluar warna darah, tapi aroma yang keluar lebih wangi daripada minyak kasturi. Kalau umpama darah sekarang di dunia bau amis, baunya tidak enak. Tapi di akhirat nanti aromanya harum luar biasa. Kalau di dunia ketika mati syahid terluka pasti sakit, tapi di akhirat menjadi kenikmatan yang tiada tara. Termasuk ketika haji, ketika wukuf di Arafah, ketika mabit di Muzdalifah, ketika mabit juga di Mina, umpamanya tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji itu wukuf di Arafah dari mulai zuhur sampai maghrib. Salat, baca Quran, berdoa, berzikir terus gitu ya. Di tenda dalam keadaan darurat, debu, panas dan seterusnya sampai maghrib. Terus maghrib berangkat ke Muzdalifah. Muzdalifah itu tidak ada tenda, tidak ada bangunan, tidak ada pohon gitu. Itu bermalam, berbaring di jalan, berbaring di atas tanah.
berselimut udara yang mungkin panas atau hangat, atau kalau terjadi di musim dingin, dinginnya luar biasa. Kalau ditakdirkan hujan sudah pasrah, basah kuyup, nggak ada tempat berlindung saat itu ya, kotor. Demikian juga hari ke-10 sampai hari ke-13 di Mina itu berdebu, dekil and kucelnya, dekilnya kucel, penampakannya tepararuguh, dan tidak bisa mandi juga darurat sekali. Tapi Allah bangga terhadap mereka di hadapan para malaikat. Allah berfirman kepada para malaikat, "Unzuru ila ibadi haula'i ja'uni sya'than ghubbara." Perhatikan, lihat oleh kalian itu hamba-hambaku. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia. Seluruh dunia datang ke sana dalam keadaan dekil dan kucel, dalam keadaan penuh dengan debu. Allah bangga kepada sesuatu yang secara zahir terlihat buruk, kotor, jelek, tapi lahir dari ibadah. Termasuk yang mati syahid, penampakannya tidak enak untuk dipandang. Tapi Allah bangga dan Allah memberikan keistimewaan berupa apa? Berupa diwangikannya bau darah yang keluar. Nah, termasuk bau mulut orang yang saum lahir dari ibadah. Kalau tidak saum tidak akan bau mulutnya. Tapi karena saum bau mulutnya. Buruk di mata manusia, tapi lebih wangi di mata Allah Azza wa Jalla dibanding aroma minyak kasturi. Tapi ingat, ini hanya dalam pandangan Allah. Dalam pandangan manusia mah tetap bau, jangan diobral. Nih minyak kasturi, ke setiap orang, jangan. Inilah keistimewaan yang pertama. Kedua, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru." Ini yang kemarin saya terangkan di khutbah Jumat. Para malaikat memintakan ampunan bagi orang yang saum selama saumnya sampai mereka berbuka. Tadi setelah kita sahur beres, ngong azan subuh, kita sudah mulai saum. Sampai sekarang tidak terasa saum kita sudah 1 jamnya hampir. Tidak terasa, sebentar lagi kita buka, sekitar 12 jam setengah lagi. Masih lama atunya. Itu sejak subuh tadi sampai maghrib nanti kita tadi didoakan oleh para malaikat, dimintakan ampunan. Para malaikat itu istighfar, memintakan ampunan untuk kita. Mereka mengatakan, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ampuni ya Allah dosa-dosa orang yang saum, berikan rahmat kepada mereka. Ingat, malaikat ini pertama makhluk suci yang tidak pernah berdosa. Allah menyatakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat enggak pernah maksiat walau sekejap. Selalu melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Kalau kita mah kan kadang melakukan amal ibadah kurang tulus dan asal-asalan, ala kadarnya. Kalau para malaikat ya sungguh-sungguh, lahirnya, batinnya, khusyuk, niatnya, ikhlas. Ini pertama malaikat. Kedua, jumlah malaikat yang mendoakan orang yang saum itu tidak terhitung jumlahnya. Bayangkan kalau ada satu orang soleh, ahli ibadah, anti kemaksiatan, setiap saat bibirnya tidak pernah kering dari berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran,
orang soleh lah, lalu berdoa kepada Allah, kita yakin doanya dikabul. Ini lebih dari orang soleh. Para malaikat, bukan hanya 1, 2, tak terhitung entah berapa triliun jumlah malaikat yang mendoakan orang yang saum agar saumnya itu agar mereka itu dosanya diampuni. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Maka diterangkannya peristiwa ini, dijelaskannya bahwa para malaikat meminta akan ampunan, memberikan keyakinan kepada kita doa mereka dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga efek dari dikabulkannya doa mereka apa? Dosa kita ini berguguran, dihapus, diampuni oleh Allah, dan itu sepanjang siang. Meyakini hal ini kita berangan-angan seandainya saum itu lebih lama lagi. Jangan 13,5 jam, 20 jam lah supaya dosa kita itu tambah apa? Tambah murudul. Itu yang pertama tuh. Kenapa dosa orang yang saum itu diampuni? Sebab pertama ada yang memintakan ampunan, yaitu para malaikat. Kedua, selama saum itu kita menderita lapar, menderita haus, menderita lemes, dan berakibat kepada kondisi jiwa kita, perasaan kita pun jadi sensi, jadi baperan, jadi kurang stabil, mudah kesinggung, mudah marah. Kamu umpamanya seorang ya punya darah tinggi, emosian, gede ambak, heug saum, heug kasinggung, wah luar biasa. Tapi ketika saum semuanya itu ditahan, itu penderitaan ya. Kita lapar, makanan ada, kita tidak makan. Kita haus, minuman ada, kita tidak minum. Untuk Allah Azza wa Jalla, walaupun orang nggak ada yang lihat, kita tahan seluruh penderitaan, apalagi penderitaan yang lahir dari ibadah menggugurkan dosa. Makin banyak dan makin hebat penderitaan, makin banyak dosa yang gugur dari diri kita. Oleh karena itu pantas apabila orang yang saum sekeluarnya dia dari Ramadan masuk bulan Syawal, dosanya diampuni, bersih lagi seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang melakukan saum dengan iman dan ikhlas, Allah akan ampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Salah satu penyebab diampuninya dosa orang yang saum adalah adanya istighfar para malaikat. Makanya ketika kita lapar, haus, lemas, bayangkan kita ini sedang digugurkan dosa, kita ini sedang dihapus kesalahan. Para malaikat yang jumlahnya tak terkira sedang memintakan ampunan untuk kita. Dan ini tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Hanya umat Islam saja. Umat sebelumnya zaman baheula ada saum, tapi tidak diberikan keutamaan ini. Tidak diberikan keistimewaan, didoakan, dimintakan ampunan oleh para malaikat. Hanya kita. Inilah keistimewaan kedua yang Allah berikan kepada umat Islam di bulan Ramadan. Dimintakan ampunan oleh para malaikat. Ketiga, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu wa yaqul yushiku ibadiyas salihun ay yalqaw anhumul maunata wal adha wa yasiru ilaiki. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Allah selalu menghias surganya. Surga itu tidak dihias sudah indah, luar biasa. Keindahannya tak bisa dihayalkan.
a'dadtu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh surga, keindahannya tidak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terhayalkan dalam hati manusia. Seindah apapun kita menggambarkan surga, kenyataan surga yang sebenarnya jauh lebih indah dari hayalan kita, dari bayangan kita, dari gambaran kita. Itu hakikat surga tanpa dihias. Bayangkan ini dihias. Yang menghiasnya yang zat yang maha sempurna, yaitu Allah. Lebih dari sekedar ahli. Kalau umpamanya ada kamar pengantin dihias oleh ahlinya, aduh, ya indah, ya menyenangkan, ya wangi gitu ya. Itu orang. Apalagi surga yang memang hakikatnya indah dihias oleh Allah, ahlinya. Para ahli jauh lebih ahli dibanding seluruh keahlian makhluk. Setiap hari Allah menghias surga lalu berkata kepada surga, sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh akan mengalami penderitaan, akan mengalami hal yang tidak menyenangkan, yaitu bulan Ramadan, ya lapar, ya haus, ya lemas gitu ya. Wa yasiru ilaik, dan sebentar lagi akan memasukimu, hei surga. Jadi hadis ini mengisyaratkan jaminan Allah untuk diberikan surga bagi orang-orang yang saum dengan kondisi surga yang tidak biasa karena dihias oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya pantas ketika ada seorang sahabat Nabi SAW datang, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga dengan amalan itu. Apa kata beliau? Fa'alaika bisyam la mithla lahu. Kalau begitu kamu harus saum. Saum itu tidak ada bandingannya. Ini memberikan keyakinan kepada kita tentang adanya janji surga. Bagi siapa? Bagi orang yang saum. Bahkan surganya enggak sembarangan, dihias terlebih dahulu oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah keistimewaan yang ketiga. Keempat, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin fala yukhlasuna ila ma kanu yukhlasun ilaihi fi ghairihi. Keempat, dibelenggunya di bulan Ramadan setan-setan yang durhaka. Mereka tidak dilepaskan secara bebas untuk menggoda seperti di bulan-bulan yang lainnya. Sejak maghrib kemarin malam sebelum kita tarawih itu, maghrib itu sudah masuk satu Ramadan. Sejak saat itu tuh setan dibelenggu, dirantai, nggak bisa lepas. Siapa yang dimaksud setan di sini? Maradatul jin, jin-jin yang kafir, yang durhaka. Adapun kalau jin muslim, mereka bebas karena bukan setan. Jadi setan yang dimaksud adalah setan dari kalangan bangsa jin. Mereka dipenjara, dibelenggu, dirantai, nggak bisa lepas. Kalau jin muslim itu bukan setan, mereka juga harus ibadah. Mereka harus sholat, mereka harus saum, mereka harus melakukan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada mereka. Entah jin-jin yang muslim mah bebas. Adapun yang durhaka, yang tidak Islam, tidak ibadah selama ini, mereka dibelenggu, tidak dilepaskan. Timbul pertanyaan, kalau memang setan dibelenggu,
Kenapa masih ada yang durhaka? Masih ada orang yang berbuat dosa. Di bulan Ramadan ada nggak orang Islam tidak saum? Banyak. Ada nggak orang Islam tidak sholat? Banyak. Ada nggak orang Islam yang sholat tapi tidak berjamaah di masjid, ditunda-tunda dari awal waktu, sholat subuh jam 5:30, sholat zuhur jam 2:30, gitu ada banyak. Yang tidak sholat juga banyak. Atau yang sholat berjamaah selalu di masjid di awal waktu, tapi di dalam sholatnya malaweung ngalamun. Ada. Di sini ada banyak. Wah, sadayana ya. Itu dosa apa tidak? Ya dosa. Dari mana tahu dosa? Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka. Diazab tuh orang yang sholat. Itu orang yang melamun dalam sholatnya, tidak khusyuk. Kalau diazab itu menunjukkan dosa, karena dosa itu bila dikerjakan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang di bulan Ramadan sholatnya tidak khusyuk. Semuanya mungkin begitu, termasuk saya. Rahasia ya. Hanya berapa persen kehusyukannya. Jadi dalam sholat pun kita banyak melakukan dosa. Dosa kurang ikhlas, dosa tidak khusyuk, dosa kurang mutaba'ah. Kurang mutaba'ah gerakan-gerakan sholat kita tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dosa karena tidak di awal waktu, dosa karena tidak berjamaah. Sholatnya sendirian di rumah pertengahan waktu sah, dapat pahala, tapi dosa. Dapat dosa, dapat pahala. Pantas kalau beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Nabi SAW mencontohkan yang pertama kali dilakukan setelah salam apa? Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Bukan Fatihah. Kenapa istighfar kayak yang sudah melakukan dosa? Ya, di dalam sholat pun kita ada melakukan dosa. Dosa ketidakkhusyuan, dosa macam-macam ya. Nah, itu adalah dosa yang salah satu penyebabnya mungkin gangguan setan, mungkin. Bukankah di bulan Ramadan setan dibelenggu? Kenapa masih ada dosa, masih ada kejahatan? Ada nggak di bulan Ramadan copet? Oh, lebih banyak. Ada nggak di bulan Ramadan bangsat? Lebih aktif. Makanya di masjid ini surikiti ditingkatkan. Satpam, security, CCTV di mana-mana. Jadi kalau ada pelaku yang dikenal di sini, terus tidak ketahuan nyolong apa, sendal, ada CCTV. Kecuali kalau maling itu orang jauh, pas ketahuan di CCTV, wah mana orangnya sudah ke Bandung, susah ya namanya. Tapi nanti kita viralkan di YouTube tuh bangsat na aya gitunya. Nanti suatu saat ketemu nggak sengaja di jalan tah. Nah, ada banyak kejahatan. Kenapa? Pertama nih, kenapa kejahatan masih ada walaupun di bulan Ramadan setan dibelenggu? Pertama, walaupun setan dibelenggu, dan yang dimaksud setan itu jin-jin kafir, tapi manusia dan juga jin yang muslim yang fasik, yang zalim, ahli maksiat masih bebas. Jangankan jin, manusia saja, manusia muslim tapi fasik, suka memberi pengaruh kepada kawannya untuk berbuat jahat, ya suka.
Ada kawannya tuh pakai sarung, pakai kopiah mau ke masjid, sudah adzan. Kemana ke masjid? Lah mending ke sana aja yuk, di sana ada dangdut. Nanti aja sholat mah, besok juga masih ada atau asar mah gitu. Kagoda. Itu setan bukan? Ya, setan bungklekan. Itu manusia ke manusia suka saling mempengaruhi kepada keburukan. Akhirnya tergoda, disimpan sarungnya kopiah biur, nonton dangdutan, bari nyawer. Nyawer lagi 2.000 itu teh. Cul sholat mah, masjid mah, diantep, ditinggalkan. Ada yang begitu? Ada. Itu orang ke orang. Orang yang ngajaknya ini muslim bukan muslim, tapi yang fasik. Apalagi bangsa jin. Masing-masing kita ini punya jin qarin. Jin qarin yang fasik mungkin muslim, tapi fasik membisikkan kepada kita untuk melakukan dosa, maksiat atau penyimpangan yang lainnya. Berkata Nabi SAW, "Ma minkum illa wukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaikah." Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus ke orang itu satu qarin dari bangsa jin, satu qarin dari bangsa malaikat. Qarin itu pendamping. Sudah jadi bahasa Indonesia dengan sedikit perubahan susunan huruf. Kroni dari korin itu teh. Kroni itu kawan dekat, pendamping. Ada korin bangsa malaikat membisikkan untuk melakukan ketaatan. Hayu ibadah, hayu baca Quran, hayu ke masjid, hayu ngaji. Itu malaikat. Tapi jin korin, jangan, malas. Lamun ikut pengajian disindir terus loh oleh ustadznya gitu tah, kayak nyeri hati gitu tah, nyawe tah. Mana yang akan diikuti oleh orang tersebut, apa bisikan jin atau bisikan malaikat? Tergantung kondisi iman orang itu. Kalau imannya lagi naik, malaikat yang diikuti. Kalau imannya lagi turun, hawa nafsunya gede, bisikan jin setan yang diikuti. Jadi jin qarin walaupun muslim tapi fasik mungkin mengajak kepada keburukan. Seperti manusia yang fasik, dia muslim tapi fasik atau munafik atau zalim atau ahli maksiat akan mengajak kawannya untuk melakukan maksiat. Jin kafirnya dibelenggu, nggak bisa ngomong, nggak bisa berbuat semaunya, menggoda, mempengaruhi, enggak. Tapi jin-jin muslim yang fasik masih bisa. Ini penyebab yang kedua. Ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dosa dan kemaksiatan penyebabnya bukan hanya godaan setan, tapi salah satu penyebab orang berbuat dosa adalah buruknya karakter, buruknya sifat yang dimiliki oleh orang itu. Kalau orang itu punya sifat buruk, tanpa diganggu oleh setan, sifat buruknya otomatis jalan sendiri. Contoh, salah satu sifat buruk yang banyak dimiliki orang umpamanya suudzon. Iri atau dengki kepada sesama, curigaan, takabur atau sombong, itu karakternya enggak? Orang yang iri, orang yang dengki hanya melihat kawannya, tetangganya, apalagi orang yang dibencinya memperoleh kenikmatan, dah panas satu hatinya. Ada orang tetangga yang tidak disukai, dibenci, tiba-tiba kuriak, renovasi rumah jadi bagus, beli mobil wete, kelihatan jalan-jalan wae. Itu orang yang kita benci. Terus kita punya sifat dengki. Gimana hati kita? Panas, haredang bayang-yang. Apa cukup hanya panas saja? Tidak. Dia melakukan aksi, menebar fitnah. Dia berbisik ke tetangga, itu kuriak banyak uang, pasti korupsi. Tuh, akhirnya melahirkan apa? Dari dengki ini melahirkan
Gibah, bukan hanya gibah. Kalau gibah itu benar, kalau dia benar korupsi, ada bukti, ada saksi gitu ya. Iya, itu gibah. Tapi kalau nggak benar itu namanya buhtan. Bahasa kitanya fitnah. Fitnah atau buhtan itu menuduh keburukan, padahal keburukan itu tidak dilakukan oleh orang itu. Orang itu baik, bersih, tapi kita isukan itu orang buruk. Itu buhtan. Seperti itu orang korupsi gitu. Kata tetangganya, korupsi dari mana? Pejabat bukan, memegang uang orang juga tidak. Uang apa yang dikorupsi? Terbantah. Apakah diam? Enggak. Pasti muncul ide lain. Kalau enggak korupsi pasti merampok, pasti maling gitu. Masa orang itu punya uang banyak, dibantah lagi. Maling dari mana? Dia mah baik, nggak pernah mulai pulang paling gitu. Nemu uang 50.000 atau dompet tebal di jalan, oke disalabarkan. Ini punya siapa? Uangnya ada 1 juta, nggak pernah diambil, apalagi maling. Terbantah. Muncul lagi ide, kalau nggak korupsi, nggak gagaro, nggak maling, pasti punya tuyul. Nuduh macam-macam. Gering itu sok digagandong tuyul. Kalau jalan teh suka gandong, ada kan yang gitu ya, katanya itu ngagandong tuyul. Ada orang di sini ke masjid gitu tuh, makanya suka diherian tuyul matong dibawa ke masjid mat. Padahal itu mah kebiasaan aja ya, aki-aki zaman baheula kalau jalan kan suka gitu ya, gendong tangan gitu. Itu aki-aki zaman baheula. Aki-aki zaman ayeuna mah sami katang gitu kan. Aya di dia ge. Lihat, dari dengki otomatis melahirkan keburukan, melahirkan fitnah, melahirkan suudzon, melahirkan curiga, melahirkan ghibah, melahirkan banyak dosa-dosa yang lain tanpa harus diganggu itu teh ya. Nah, orang yang suudzonan melihat orang lain melakukan sesuatu curiga, suudzon, itu karakter buruk. Jadi dosa bisa lahir walaupun tidak diganggu oleh setan, laknatullahi alaih. Karena iman yang lemah, karena bisikan dari jin qarin yang memang fasik, karena buruknya karakter dan jiwa kita yang buruk ini yang Allah katakan dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa yang buruk selalu ammarah. Ammarah itu artinya terus-terus memerintahkan dirinya kepada keburukan. Makanya pantas walaupun setan dibelenggu, kejahatan masih tetap ada. Dosa dan maksiat masih ada. Dan rasa malas dalam diri kita untuk melakukan ibadah tetap ada, dan ada keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat di bulan Ramadan tetap ada karena buruknya karakter walaupun tidak diganggu oleh setan. Tapi mungkin ada gangguan dari jin qarin yang fasik. Tapi sekalipun demikian, karena setan-setan dibelenggu, maka kemaksiatan di bulan Ramadan jauh lebih sedikit daripada di bulan lain. Semangat ibadah kita di bulan Ramadan lebih besar dibanding ibadah yang lain. Coba lihat masjid-masjid di awal Ramadan, awal hungkul ta. Para rinuh sholat berjamaah penuh ya. Kemarin atau maghrib di sini sampai keluar-luar kan gitunya. Komo isya mah, komo taraweh mah gitu ya. Di awal ya teh. Nanti di akhir mah. Kalau di masjid ini di akhir malah nanti penuh ya, sama yang iktikaf sampai tidur pun di luar nggak kebagian di dalam. Tapi di masjid lain pada umumnya di akhir Ramadan teh sudah sepi lagi karena orang di akhir Ramadan lebih memenuhi mall, supermarket, pasar-pasar daripada masjid-masjid gitu ya. Jadi di bulan Ramadan
kejahatan, dosa, kemaksiatan jauh menurun, lebih sedikit dibanding di luar Ramadan, dan semangat untuk berbuat baik, untuk berbuat amal soleh, ibadah jauh lebih besar, lebih meningkat dibanding di luar Ramadan. Itulah yang keempat ya. Yang keempat, keutamaan yang keempat dari bulan Ramadan adalah dibelenggunya setan-setan. Kelima, yang terakhir, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wa yughfaru lahum fi akhiril lailah, di setiap akhir malam di bulan Ramadan seluruh dosa umat Islam diampuni. Ketika Nabi menyatakan diampuni bagi mereka di akhir setiap malam, seorang sahabat ingin memastikan, bertanya, ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar? Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud di akhir malam itu diampuni itu hanya di malam Lailatul Qadar saja? Dijawab, lah, tidak. Tapi di setiap malam bulan Ramadan. Walakinnal amila innama yuwafa ajrahu idza qada amalah. Orang yang beramal hanyalah diberikan ganjaran seusai. Ini seusai dia melakukan amalannya, tidak di tengah-tengah. Karena kalau di tengah-tengah, amat sangat mungkin kualitas dari amalannya kan berubah ya. Mungkin di awal bagus sampai tengah, dari tengah ke akhir jelek. Di awal bagus, ikhlas, dari tengah-tengah sampai akhir ria, mungkin rusak itu amalan. Contoh umpamanya orang lagi sholat, masuk masjid gak ada orang, secara ikhlas dia melakukan sholat sunat umpamanya tahiyatul masjid, ikhlas gak ada orang. Rakaat pertama, pas masuk rakaat kedua terdengar ada orang yang masuk. Dari batuknya, dari dehemnya, itu calon mertua ya. Apalagi ngomong, si Ujang gitu umpamanya. Muncul dalam hati bengpeng ayat calon mertua. Akhirnya sholatnya lebih diperbagus, diperpanjang, takbirnya lebih ngegeleger, Allahu Akbar. Tadi mah nggak kedengaran takbir. Ria muncul di tengah-tengah sholat. Mungkin rusak sholatnya. Batal sholatnya tidak batal. Secara fikih tidak batal, tapi pahalanya rusak. Makanya balasan atau pahala diberikan di akhir. Di akhir ketika seorang sudah melakukan amalan dan ternyata orang yang saum di siang harinya Allah turunkan ampunan di akhir malam, dan itu berlangsung setiap malam. Bayangkan setiap malam diri kita dicuci, disuci, dibersihkan dari dosa, dari kesalahan, dan ini berefek luar biasa. Apa efek yang luar biasanya? Kalau dosa sudah diampuni, ibarat ya orang yang gemuk, banyak lemak, banyak racun di tubuhnya, olahraga pakai herbal umpamanya peluruh lemak, itu lemak-lemaknya keluar dalam bentuk keringat, dalam bentuk BAB, dalam bentuk BAK, akhirnya mengurus rada kurus. Apa yang terjadi? Hampang, enteng, ringan, badan seger, nafas lebih panjang. Karena apa? Beban tubuh berkurang jauh. Terus dengan olahraga itu otot kita menguat. Otot menguat, beban bobot tubuh berkurang atau tambah seger. Sebaliknya kalau orang tidak olahraga, makan ngemil, hardolin umpamanya, tidak bergerak, tidak olahraga, makan terus, ototnya melemah, bobot badan
memberat, wah sama berat. Atau ngalengkah teh, kamu naik tangga mah, leklok. Makanya jangan heran kalau orang yang gemuk, pasti sendi-sendi tulangnya itu sakit, terutama tuur. Aya nu genut dia anu sakit tulang-tulangna saleserian ta anu kasindir. Itu salah satu penyebabnya bobot badan tambah berat, kekuatan otot berkurang, akhirnya yang menjadi korban sendi-sendi. Makanya kalau ke dokter turunkan berat badan, nyeri tulang sendi bakal hilang. Itu fisik kita jadi berbicara itu. Jiwa kita begitu. Kalau banyak dosa, banyak kemaksiatan, banyak noda, jiwa kita itu terbebani. Jadi berat melakukan ibadah, harorea, malas gitu ya. Sementara kekuatan iman berkurang, tambah malas. Inginnya kalau yang gemuk inginnya tidur, ngemil, makan gitu. Orang yang imannya tipis tapi dosanya besar, inginnya apa? Malas ibadah, malas berbuat kebaikan, malas baca Quran, malas beramal soleh, inginnya dosa maksiat, inginnya menambah berat dari beban jiwanya. Itu tuh. Dengan diampuni dosa, enteng ringan ini jiwa, maka semangat ibadah bertambah. Daya tahan menolak ajakan dosa dan kemaksiatan semakin kuat. Sebagaimana orang yang sudah enak diet olahraga dikasih bala-bala, musuh ya anti. Karena bala-bala bisa mempergemuk ya. Dikasih umpamanya makanan-makanan Italia, pizza, spaghetti, lasagna, wah ini mah bisa mempergemuk mual. Walaupun enak, suka, tapi bahaya, ditolak. Karena sayang dengan kesehatan dan kondisi tubuh ya. Inilah 5 keutamaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin di bulan Ramadan. Sekarang sudah jam 6 dan ketentuannya kita harus jeda dulu beberapa menit. Setelah jeda nanti kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga operator di studio. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, jamaah Masjid Umar bin Khattab dan juga para pendengar serta pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel serta para pendengar juga pemirsa radio dan TV yang lain. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya, kami silakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227146. Baik, yang pertanyaan pertama kami silakan kepada jamaah ikhwan terlebih dahulu yang ada di Masjid Umar bin Khattab. Kami silakan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya mengenai doa di kala sahur dan berbuka. Doa yang dipanjatkan itu sebelum makan, ketika makan atau sesudah makan. Dan isi doanya langsung memanjatkan hajat atau tetap ada urutannya Ustaz? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan pertama. Kita tahu bahwa doa di 2 waktu di bulan Ramadan itu tidak akan ditolak, pasti dikabul. Pertama ketika sahur, kedua ketika berbuka. Yang dimaksud doa di sini adalah doa yang umum, yang bebas, bukan zikir ketika berbuka. Kalau ketika berbuka ada zikir, begitu ngong azan, kita sudah memegang korma dulu ya, ulah kolak, ulah bala-bala. Tidak usah bala-bala, oke, ngan lebih utama apa? Lebih utama dulu kurma, ada nilai sunnah. Termasuk sahur. Ni'ma sahurul mu'min at-tumur. Sebaik-baik menu sahur orang mukmin adalah kurma. Kurma dulu, begitu ngong adzan bismillah 3 biji lah.
Itu. Terus setelah itu minum air putih dan boleh minum makan yang lain-lain. Itu yang paling utama. Kalau ngong adzan langsung bala-bala boleh, nggak dosa, cuma kurang utama. Nah, lalu di tengah-tengah kita makan boleh kita berdoa. Setelah umpamanya minum, kita membaca zikir ketika berbuka. Bukan doa, tapi zikir ketika berbuka, yaitu membaca zahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Zahabal dhama'u, telah hilang haus. Wabtallatil uruqu, dan telah basah tikoro. Apa tikoro teh? Tak tenggorokan. Wa thabatal ajru, dan telah tetap pahala. Insyaallah. Ini zikir ketika berbuka. Tapi sering orang menyebut doa ketika berbuka. Adapun doa yang sering dibaca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ada lagi yang nambah birahmatika ya arhamar rahimin. Itu bukan dari Nabi SAW. Hadis tentang hal itu dhaif, bukan ucapan Nabi. Jadi zikir yang benar dari Nabi ketika berbuka adalah apa? Zahaba dhamma wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nah, ini karena ibadah ambil dari Nabi, jangan sampai dari Nabi tidak diamalkan, ambil yang dari yang lain. Padahal ini agama. Agama itu harus berdasarkan wahyu, dan wahyu hanya turun kepada Nabi SAW. Itu namanya zikir. Nah, Rasul SAW menyatakan walissaimi da'watun mustajabatun inda fitrihi. Orang yang saum memiliki doa yang mustajab ketika dia berbuka. Nah, yang dimaksud bukan doa tadi mah zikir berbuka. Tapi doa yang bebas, silakan kita berdoa dengan bahasa apapun, dengan memanjatkan kebutuhan apapun, baik kebutuhan dunia ataupun akhirat. Minta ampunan, minta surga, minta dibebaskan dari api neraka, minta umpamanya dihindarkan dari penderitaan pada hari kiamat, atau minta rizki, minta dilunaskan hutang. Kalau kita punya hutang, minta disembuhkan penyakit. Kalau kita punya penyakit, itu doa bebas, silakan. Nah, itu tidak akan ditolak, alias mustajab. Demikian juga ketika sahur, ya ketika sahur silakan sambil berdoa. Ketika di sela-sela makan berdoa. Doa yang bebas bagi kita, insya Allah itu adalah makbul, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu di belakang ada yang mau? Sok, mic-nya. Ada penelpon Ustaz, kita angkat. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya, di dalam masjid-masjid, di tempat kompleks-kompleks banyak mau sholat tarawih ceramah dulu. Tapi bagaimana yang tidak mendengarkan ceramah itu pulang terus sholat tarawih dengan keluarga, bisa atau tidak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Banyak masjid yang menyelenggarakan ceramah tarawih. Jadi sebelum tarawih ceramah dulu setengah jam gitu atau 15 menit. Apakah boleh atau tidak? Itu rutin sebulan full. Kita tanya, tarawih ini urusan agama, urusan dunia, urusan agama. Maka lakukan sebaik-baik tarawih. Bagaimana sebaik-baik tarawih? Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW.
apa pernah beliau memulai atau mengawali tarawihnya dengan ceramah? Nggak pernah. Tapi kan ceramah baik. Iya, isinya sih baik, tapi tidak setiap yang baik itu bagus untuk dilakukan di waktu kapan saya, tidak. Sudah, tarawih saja. Jangan ada terlebih dahulu apa? Ceramah apapun. Karena kalau ceramah sebelum tarawih baik, pastilah Nabi SAW lebih dahulu melakukannya setiap malam. Sahabat pasti melakukannya. Qul law kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya hal itu baik, Nabi dan para sahabat sudah lebih dahulu untuk melakukannya. Dan sebaik-baik contoh adalah contoh dari Nabi SAW. Jadi tidak ada ketetapan ceramah sebelum tarawih dari sisi syar'i. Terus kan kita memanfaatkan momen mumpung orang-orang teh pada ngumpul ceramahan heula. Cari momen lain yang tidak mengganggu. Jadi banyak orang yang seperti yang ditanyakan oleh Pak Mulyono, isanya sholat berjamaah, pas ceramahnya pulang aja. Gitu ya, tarawih di rumah dengan keluarga. Akhirnya begitu tuh. Padahal tadinya ingin tarawih berjamaah di masjid. Boleh nggak kalau pulang terus tarawih berjamaah dengan keluarga di masjid? Kalau boleh ya boleh saja. Tidak terlarang. Sendirian pun boleh. Tidak tarawih pun tidak dosa. Karena tarawih hukumnya apa? Sunnah. Cuma tidak afdal. Yang paling afdal dengan imam. Nabi SAW menyatakan man qama ramadhana ma'al imami fil masjid hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili kullih. Siapa orang yang sholat qiyamul Ramadan bersama imam di masjid sampai selesai akan dicatat bagi orang itu pahala sholat semalam suntuk. Sholatnya cuma setengah jam bersama imam, pahalanya semalaman. Tuh, itu kalau syaratnya di masjid bersama imam. Tapi kalau mau sholatnya di rumah, baik sendiri atau berjamaah dengan keluarganya, dapat pahala? Dapat. Tapi tidak semalaman, hanya selama sholat, beres sholat, udah pahalanya tidak dikasih pahala semalaman. Dapat pahala, tapi tidak sebanyak sholat berjamaah tarawih di masjid bersama imam. Mana yang kita pilih? Apa sholat di rumah atau sholat di masjid? Umpamanya saya mah di rumah udah ingin panjang, ingin 2 jam dengan keluarga, boleh, tapi pahalanya 2 jam we. Tapi kalau di masjid setengah jam, pahalanya semalam suntuk. Cing mending mana? Ya tentu saja mending yang semalam suntuk. Cuma setengah jam tapi semalam suntuk. Itu 2 jam di rumah tapi pahalanya hanya 2 jaman. Tentu saja kita memilih yang lebih banyak pahala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak ada lagi yang mau bertanya? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon bertanya Ustaz. Ini bagi yang tua ini Ustaz, kalau puasa umpamanya sakit, nggak mampu puasa, ya kemudian umpamanya 1 bulan penuh, untuk bayar fidyah nggak mampu, karena dia juga makan dikasih anak-anaknya. Untuk qada juga nggak kuat karena sakit. Itu bagaimana Ustaz? Apa suruh anak-anaknya membayarkan fidyah atau bagaimana? Keduanya tadi dikatakan yang ikut sholat tarawih di masjid dapat pahala semalam suntuk. Itu bagi bagi laki-laki atau
untuk perempuan kan, kalau perempuan mau lebih baik di rumah. Itu bagaimana Ustadz? Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Husen borong 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau ada orang sudah tua, sakit-sakitan, nggak bisa saum, untuk qadha nggak mampu, semakin nanti semakin tuanya, penyakitnya semakin parah, semakin tidak mampu. Maka orang yang sakitnya permanen, ada orang muda belum tua tapi sakitnya permanen, umpamanya mah yang kronis. Kata dokter, ini mah seumur hidup terus, jangan sampai kosong perut, sedikit kosong perih, muntah dan seterusnya. Nah itu mah permanen, maka wajib bayar fidyah. Kalau dia mampu untuk membayar fidyah untuk diri sendiri, bayar. Kalau nggak mampu tapi ada anak-anaknya hidang. Apa hidang teh? Bukan lawan dari putih. Hidang tuh kreatif sendiri, mengmayarkan. Kalau anak-anaknya mampu. Nah, sekarang kalau anak-anaknya juga tidak mampu atau anak-anaknya cuek, mampu tapi cuek, nggak peduli. Ada gitu anak-anak yang kayak begitu? Ada banyak, cuek ke orang tua. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bebas dia dari kewajiban. Kewajiban saum bebas karena nggak mampu. Kewajiban qadha juga bebas karena juga nggak mampu. Kewajiban mengganti dengan fidyah juga bebas karena tidak mampu. Sama, jangankan orang tua, Pak Husen. Di zaman Nabi SAW, ada orang yang datang, ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah saya binasa. Itu bulan Ramadan. Ditanya, kenapa? Waqa'tu fi imraati. Saya menggauli istri saya. Wa ana shaim, ketika saya sedang saum. Saum Ramadan, dia berhubungan dengan istrinya. Batal apa tidak? Bukan sekedar batal, tapi didenda berapa? 2 bulan berturut-turut saum. Kata Nabi SAW, mampu nggak kamu saum 2 bulan berturut-turut? Tidak. Kalau begitu kamu harus memberi makan 60 fakir miskin. Dia bilang, saya tidak punya untuk makan sehari-hari aja tidak, apalagi harus masih makan 60 fakir miskin. Saum 2 bulan nggak kuat, ngasih makan 60 fakir miskin nggak mampu, tapi berani melanggarnya. Nabi SAW masuk ke rumah, lalu keluar lagi membawa sekantung kurma. Ini berikan kepada orang fakir di daerahmu. Kata sahabat itu, wahai Rasulullah, tidak ada orang yang lebih fakir daripada saya di daerah saya. Lalu Nabi tertawa lalu menyatakan, kalau begitu sedekahkan ini untuk istrimu. Untung tuh orang ya melanggar. Ya dapat kurma gitu ya, bebas. Karena semua tidak mampu, saum 60 hari berturut-turut nggak mampu, memberi fidyah nggak mampu gitu ya. Dikasih kurma untuk diberikan ke orang miskin, dia paling miskin akhirnya dapat. Boleh nggak ini sekarang diamalkan? Jangan. Mumpung nih saya yang paling miskin di sini, datang ke ustadznya. Ngageroan heula istrinya mah ka dieu siang-siang. Setelah itu beres datang ke ustaz, persis seperti ini. Jangan, nggak boleh ya. Jadi insya Allah kalau memang semua tidak mampu, saum tidak mampu, qadha tidak mampu, terus fidyah juga tidak mampu, maka dia bebas karena ketidakmampuan. Fattaqullaha mastata'tum.
Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kalian. Kalau tidak mampu, terbebas dari kewajiban. Haji aja yang termasuk kewajiban rukun Islam, maka bebas kalau kita tidak mampu, ya. Itu pertanyaan pertama Pak Husain. Pertanyaan kedua, naon tadi teh hilap di pahala. Oh iya, sekarang wanita, tadi kan disebutkan laki-laki pahalanya sama dengan semalam suntuk kalau tarawih bersama imam. Bagaimana dengan wanita? Sama wanita juga. Kalau wanita sholat berjamaah di masjid bersama imam, dia dapat pahala sama dengan laki-laki. Kalau dia sholat fardu berjamaah dengan laki-laki di masjid, dia dapat 27 derajat. Kalau umpamanya dia sholat berjamaah taraweh di masjid bersama imam, dapat pahala semalam suntuk. Tapi kalau dia sholat di rumahnya nih, sholat fardu di rumah, pahalanya lebih besar daripada 27 derajat. Karena Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan kalian larang para wanita untuk ke masjid. Jadi kalau istri kita, putri kita mau sholat di masjid, jangan dilarang. Selama aman dari fitnah, aman dari bahaya di jalannya, jangan dilarang. Gak apa-apa ke masjid. Dan dapat pahala, dapat. Berapa? 27 derajat kalau sholat fardu. Kalau tarawih semalam suntuk. Wa buyutuhunna khairul lahun, tapi rumah mereka lebih baik, makna lebih baik, aktsaruha ajra. Pahalanya lebih besar. Jadi kalau wanita sholat di rumahnya, pahalanya lebih besar daripada di masjid. Jadi sama wanita dapat pahala, tapi kalau dia sholat di rumahnya untuk memelihara diri, maka pahalanya lebih besar daripada pahala sholat di dalam masjid. Ya, wallahu a'lam. Ibu-ibu sudah ada yang kepikiran untuk bertanya? Kalau tidak ada, Muzain sekali lagi yang terakhir ya. Ya, boleh Ustaz. Ada pertanyaan dari Ummu Hanifah. Ada penelpon, maaf Ustaz, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Abu Ibrahim di Majalengka, Pak. Silakan. Oh. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan bertanya, ada seorang ibu sedang menyusui, tapi dia dalam kondisi haid, Ustaz. Haid lagi. Nifas. Nah, apakah boleh dibayar dengan fidyah, Ustaz? Atau harus dikodok? Jazakumullahu khairan. Tapi sedang menyusui, Ustaz. Taib. Barakallahu fiik. Abu Ibrahim di Majalaya? Majalengka. Oh ya. Kamari aya di dia budak teh. Kalau seorang wanita sedang nifas terus menyusui, dia tidak saum. Karena dua uzur. Uzur pertama nifas, uzur kedua menyusui. Apakah dia harus qadha atau bayar fidyah? Karena dua uzur ini berbeda. Kalau menyusui, maka diganti dengan fidyah. Kalau nifas diganti dengan qadha. Dia harus mengqadha karena uzur nifas adalah yang asal, yang pokok. Dia tidak boleh untuk melakukan saum. Kalau saum tidak sah karena nifas. Oleh karena itulah maka wajib dia mengqadha. Adapun kalau dia sudah beres nifas, terus masuk Ramadan tapi tidak saum karena menyusui, nah baru itu fidyah. Karena uzurnya hanya satu, yaitu menyusui. Kalau umpamanya menyusui tapi saum, berbahaya, beresiko baik ke dirinya ataupun ke anaknya.
Resikonya kadang tidak saat itu anaknya sehat-sehat aja, tapi khawatir nanti setahun 2 tahun kemudian ada kelainan anaknya, mungkin saja. Karena masih riskan usia bayi sebulan, 2 bulan, 4 bulan itu masih riskan. Harus diperhatikan benar aspek gizi yang masuk ke dalam tubuh si anak melalui ASI ibunya. Makanya ibunya ketika menyusui, suaminya harus menjamin gizi asupan bagi ibunya agar ASINya berkualitas bagus. Kasih kambing, kasih si montong, kasih buah-buahan, kasih yang enak-enak yang bergizi ya. Gendut-gendut nggak apa-apa. Yang penting gizinya nanti masuk ke anaknya. Nah, kalau umpamanya di bawah saum, khawatir nanti ada kelainan. Sebulan 2 bulan nggak kelihatan, nggak berdampak, tapi dampaknya nanti. Makanya tidak saum dan tidak ada uzur lain, maka dia fidyah. Berdasarkan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat untuk melakukan saum, mampu, tapi berat karena beresiko. Resiko sakit dirinya, sakit anaknya, atau cacat, atau ada kelainan dari anaknya, terlalu beresiko, akhirnya dia tidak saum, maka memberi fidyah dengan memberi makan orang miskin. Nah, tapi kalau dia haid atau nifas, haid dan nifas merupakan uzur yang lebih kuat daripada menyusui. Jadi ketika haid hitung haid dan wajib diqadha. Ketika nifas hitung hari-hari nifas dan wajib diqadha. Kalau tidak haid tidak nifas, dia terkena kewajiban saum, tapi ada uzur menyusui lalu dia tidak saum, maka baru kena fidyah. Jadi wanita-wanita yang sedang menyusui kemudian nifas atau haid lalu tidak saum karena hal itu, hitunglah hari nifasnya, hari haidnya untuk diqadha di hari-hari yang lainnya ya. Demikian ya, cukup sampai di sini, waktunya sudah habis ya. Insyaallah kita akan jumpa kembali di lain waktu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.